Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat buat sahabat media DA Lovers dan teman-teman pengemis pengalaman misteri. Malam hari ini kita di suatu tempat yang menarik dan terutama dengan bintang tamu juga yang Mr. Guest nih. Narasumber kita. Ini sebenarnya teman-teman ngobrol ya, tapi sharing-sharing alhamdulillah. Pada malam hari ini kita media DA pengemis menemani malam kalian semua dengan cerita-cerita kisah nyata seputar misteri. Kembali lagi bersama kami pengemis pengalaman misteri. Gini, telat gue udah. Telat. Aduh, yelnya kurang bagus Bapak ya dia ya. Iya. Bisa diulang? Jadi udah kemajuan. Masih magang ya? Anak baru. Belum tahu tadi, mungkin dia nggak ikut briefing kali ya. Iya, Gue ikut tapi gue lupa. Makanya briefingnya jangan di grup makanya. Kebiasaan briefing di mana? Di grup WA. Oke, nah kita di suatu tempat, lokasi suatu kampung, desa yang alhamdulillah kita dapat sedikit cerita, sedikit kisah-kisah dan pengalaman juga dari warga sini ya. Oh iya, kita belum kenalan. Ya harus kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Saya dulu. Belum, bukan. Oh, bukan. dengan abang ini dong. Ini abang siapa? Akang Boling. Akang Biasa Boling. panggil Akang Boling. Akang Gendang. Bukan. Oh bukan. Bukan dong. Ini namanya Akang Boling. Ya. Nanti dia juga punya Instagram. Boleh nanti kalau mau kepo-kepo. Nanti kita tag deh. Siapa Instagramnya? Instagram. Saya pamit mau pulang. Gak usah bikin gampang lah. Nggak ribet. Kalau ada yang susah kenapa harus yang gampang ya? Iya. Ngomong tipe. Oke, IG-nya apa gitu? Ya, IG-nya Khalil Al-Badru. Rame nih. Namanya bagus, Khalil Al-Badru. Dipanggil? Boling. Ada sejarahnya berarti? Itu panjang. Nggak cukup waktu 7 hari 7 malam kalau menceritakan itu. Apa karena suka main bowling? Jangan. Kenapa sih kau? Nanti kita next episode. Ada episode-episodenya. Sinetron kali sinetron kali ya. Kirain ini Mas Al loh yang Mana? di itu. Aldebaran. Udah deh, yuk. Kita sudah dapat cerita sebelum syuting, kita udah ngobrol di tempat ini. Kita berada di suatu wilayah. Konon katanya di sini ada sumur tua. Ya. Dan kita sedikit mau sharing, mau cerita pengalaman yang ada lah dalam yang dirasakan, terutama Kang Boling. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, tapi Kang Boling ini asli orang sini? Asli orang sini saya. Jadi orang tua itu orang tua dari ibu ya, Umi. Umi itu orang Cisalak ya. Asli, kalau bapak, almarhum bapak saya, Bapak Halim, itu asli orang sini. Asli orang sini. Ya. Berarti memang dari lahir pun di sini ya? Iya. Jadi Tulen. Jadi memang orang dalam ya? Iya, orang dalam dari kecil ke Rawayan. Nah, membahas tentang menjadi warga yang terutama dari kecil di sini, terus tapi sempat mengerti nggak saat waktu kecil tuh ini sumur tuh memang ya sekedar sumur ataupun memang dulu kan pasti pernah main lah kecil-kecil. Iya. Ya jadi waktu pas saya masih kecil kan ini kalau nggak salah itu ya masih dipakai sumur itu, masih dipakai sama warga ya buat mandi, buat cuci gitu. Terus beberapa tahun kemudian udah nggak dipakai ya karena sebagian warga udah ada yang punya sumur. Oh mungkin gitu. ini ya positifnya tuh kemajuan dari teknologi. Jadi memang udah jarang juga memakai. Iya. Jadi ini mah emang sepi dengan sendirinya gitu. Memang sebenarnya memang bukan karena apa-apa ya. Iya. sesuai dengan kemajuan zaman. Jadi sebenarnya memang nggak ada cerita apapun. Iya. Cuman memang kita mempercayainya di setiap tempat, di setiap lokasi mungkin memang ada yang menjaga. Iya. Jadi pasti ya itu ya. Dan mungkin tidak bisa kita pukul rata untuk menyalahkan
kenapa ini seperti ini, bukan karena penyebabnya yang lain, bukan karena penyebabnya apapun ya sebenarnya. Jadi memang sendirinya kosong memang karena warganya sudah mempunyai seperti itu. Iya, udah punya sumur sendiri. Tapi memang sumur ini disediakan untuk warga atau memang umum gitu, apa memang punya perorangan? Emang kayaknya kan buat perorangan ya, berhubung yang jadi sebagian warga belum punya sumur, ya ikut nimbrung di sini, ikut nyuci lah gitu, mandi segala. Ya setelah udah punya ya udah gitu. Oh, Udah nggak dipakai lagi. memang udah nggak dipakai. Iya. Tapi memang sumur itu punya perorangan. Punya perorangan. Kayak gitu. Yang buatnya juga udah nggak ada sih, udah almarhum. Oh, udah almarhum. Oh, berarti emang udah agak lama ya? Udah lama. Untuk usia dari sumur ini. Ini usia sumur ini kalau nggak salah dibangunnya itu dibuatnya pas tahun 70-an. Dibangunnya. 70. Sebelum lahir itu udah lama banget ya. Tahun 70. Iya. Wah, Tahun 70 ya kita masih jadi padi. Belum jadi beras. Belum jadi beras. Kayak masih bentuk pemikiran gitu. Mikir bentuknya kayak gimana. Emang udah bisa mikir pas itu? Iya. Enggak, orang tua kita yang mikir gitu. Orang kita yang mikir. Kayaknya kita waktu itu masih dalam pertemanan deh. Enggak, kayaknya enggak ada. Oh enggak. Sampai saat juga ini sekarang pertemanan nggak sih? Emang ini dong. Ya, itulah. Nah memang kembali lagi kita Bang Boling, Bang apa harus Kang sih? Oh, Sunda. Enakan Kang dipanggilnya. Kan Sunda. Asli Sunda. Asli Sunda. Asli Sunda. Mohon. Sedikit-dikit dong kalau Sunda ajarin. Boten. Itu Boten apa? Jawa. Buatan Jawa. Yang Sunda satu. Boten apa? Dia nyasar ke daerah mana sih? Jawa. Enggak usah bobo nama. Itu apa? Suku Sunda ini mah bukan Tapi ini Jawa. pulau apa? Pulau Jawa. Pulau. Kita Pulau Jawa. Ya udah, berarti enggak usah lagi. Sudah. Oke, Kang Boling, saya mau tanya, misalnya kan Kang Boling udah lama di sini dari kecilnya sampai dengan sekarang, pernah nggak Kang Boling tuh mendengar mitos yang Kang Boling tahu nih tentang sumur yang ada di sini? Ya, kalau mitosnya itu sih ya. Mitos tentang sumur ini. Jadi gini, ini cerita ya, boleh Ya, cerita. Jadi memang cerita yang sudah menyebar aja ya? Iya, ini dirasakan oleh keluarga saya sendiri ya, teteh terutama. Jadi 3 bulan yang lalu, teteh saya kan mau menikah. Ya. Nah, karena di sini nggak ada penerangan, jadi di dekat sumur ini kan ada tiang listrik, ya, percis. Oh, Itu mau dikasih lampu. Nah, sorenya udah beli lampu, udah beli kabel lah, udah beli peralatan semuanya ya. Jadi besoknya itu mau dipasang. Nah, malamnya teteh saya tidur, mimpi. Dikasih mimpi. Iya, dikasih mimpi sama penghuni di sini. Katanya gua mah nggak mau dikasih penerangan. Jadi setiap orang yang pasang penerangan di sini ya umurnya cuma 1 hari doang lampunya. Terus mati lagi. Mati lagi. Berarti sudah berkali-kali dipasang penerangan terus mati Iya, lagi. mati lagi. Nggak mau dianya. Tapi gini, sebelum kita menjerumus ke sana, terutama kan tadi sudah dapat mimpi. Apakah memang dari warga ataupun sekitar sudah berusaha mengecek apakah listriknya atau ininya? Udah. Udah. Ada spesialisnya juga kan. Oh iya, memang iya, jadi sepertinya kita harus memahami. Iya. Berarti sampai sekarang akhirnya dibiarkan ya udah. Ya udahlah ya. Ya udah lu bodo amat kalau nggak mau diterangin mah gitu. Jadi untuk ini dijadikan jalan umum, Iya, jalan umum. paling dengan lampu penerangan kayak kendaraan gitu Iya, kan ya. paling gitu. Jadi memang ini ya, apa namanya? Yang tadi satu kita bilang yang pas di awal tuh, di semua tempat, di semua lokasi pasti ada. Pasti. Dan kita ada. juga nggak tahu dulunya tempat apa. Iya, Menjadi mungkin kita kan juga memang kan anak baru kemarin. Iya. Mungkinkah di situ bekas tanah kerajaan ataupun bekas apa gitu ya, wallahu alam lah, kita balikin lagi semua atas kehendak Allah. Seperti itu. Nah, tapi dari Kang Boling sendiri tinggal sekarang di mana? Masih di kampung sini? Iya, masih di kampung sini. Oh, masih di kampung sini. Iya. Terus masih sering lewat lalu lalang di sini aja. Ya masih, alhamdulillah. Cuma kan gini, jadi berhubung saya sekarang lagi pesantren,
Oh, masih mondok. Masih mondok. Oh, mondok. Iya. Doain aja biar Amin. jadi kiai. Amin. Ntar kalau udah kiai ajarin saya. Insya Allah. Biar saya juga jadi kiai. Repot. Ntarnya kita berebut berkat. Ribet ya. Iya, jangan. Berebutan makanya. tempat tahlil. Jangan. Tadi sampai mana? Oh, mondok. Iya, Tadi sampai mondok. mondok. Berarti memang jarang juga buat pulang kampung. Jarang, paling sebulan sekali lah nengok Umi. Nengok Umi. Insya Allah. Baik Kang, mau nanya nih, ada nggak pengalaman atau cerita gitu yang Akang pernah alamin sendiri tentang sumur ini? Kalau pengalaman pribadi sih alhamdulillah belum ada ya. Cuman kalau denger cerita dari tetangga saya, dari sanak saudara, itu banyak ceritanya. Ya mungkin karena saya bukan makanannya kali ya. Nah, lu mah bukan makanan gua katanya, males gua. Baik denger cerita dari orang, terutama kakak ipar saya sendiri. Jadi kakak ipar saya itu dulu, jadi kan ini ngebahas sedikit tentang keluarga. Iya. Teteh saya itu udah nikah 3 kali. Jadi pas nikah pertama itu sama kakak ipar yang pertama, dia pulang kerja sekitar jam 11-an, jam 11 malam. Pulang lewat sini, nah pas seumur sini dia lupa, ini lewat kemana? Itu Kayak dibikin keder. iya, kayak dibikin kayak malah dia lewat ke sini nih lurus. Bukan belok ke Padahal kiri. ini nggak bisa di Nggak bisa, emang mentok di sini. Oh, iya. Ini maaf di depan makam. Oh, makam iya. juga. Jadi dia itu sadar udah nginjek motornya itu udah nabrak batu nisan, baru sadar. Allahu Akbar. Itu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Iya. Allahumma kuburahu rodoh min riyadil jannah. Amin. Dan memang berarti tempat ini terutama sepintas jalan saja, jalan utama, lalu pohon bambu, dan memang di belakang kita terutama nanti mungkin kita sorot juga ada ininya ya, apa namanya, sumurnya. Sumurnya tepat ada di belakang kita. Iya. Tapi sebenarnya memang dari cerita warga, terutama dari tadi Kang Boling cerita, sumur ini tidak mempengaruhi apapun, tidak menjadi penyebab ya, karena memang tersendirinya sudah tidak terpakai. Sudah ada dari dulu ya. Iya, sudah ada. Karena mitos di kampung, mungkin bukan di kampung saya aja ya. Sesuatu tempat yang udah nggak dipakai sama orang itu biasanya ditempatin sama makhluk-makhluk kayak gitu. Iya, makhluk lain Iya, lah makhluk ibaratnya. lain, ya. Ya bener sih, bener. Jadi memang sesuatu yang sudah jarang terpakai sama banyak orang yang tadinya menjadi apa ya, rutinitas di situ. Sepi. Jadi akhirnya ditinggalkan. Memang dahulu sengaja dibiarkan saja, apa memang nggak ada dirubah gitu? Ya Iya. karena mungkin itu tadi apa sih, orang-orang itu udah punya sumur pribadi gitu. Jadi memang mengabaikan saja Mengabaikan ya. saja gitu. Memang Akhirnya sudah. terbengkalai gitu aja ya. Iya. Karena kan memang sudah tidak terpakai. Nah, menarik nih. Oh ya, menarik. Menarik. Itu di scan kemarin, part kemarin kayaknya itu Di scene kemarin. iya, di sini kemarin bahan saya diledekin. Kok sekarang dipakai? Ya, namanya juga kita kurang bahan, Pak. Menarik ke baju. Lanjut. Ini Kang. Kang Boling ini kan tinggal pondok pesantren kan ya? Iya. Termasuk orang yang peka nggak sih terhadap hal-hal yang mistis kayak gitu? Ya kalau terhadap hal-hal yang mistis itu alhamdulillah peka. Cuma kalau terhadap wanita saya nggak peka gitu. Saya juga. Makanya saya banyak ditinggalkan. Berarti nggak usah dideketin karena Bukan nggak peka. ditinggalkan, mungkin ceweknya kurang beruntung kayaknya. Aduh, menyesal. Makanya kalau deketin jangan pakai kode. Batu. Jangan, ya. Tinggalin aja. Jangan pakai kode, langsung aja. Langsung ya. Langsung aja. Pepet Paji Ini gitu ya. Ini jomblo nih. Ketawanya gimana? Enggak. Dia malu baru bisa. Udah ada. Enggak, kok sekarang agak berubah deh. Apanya? Ini kemarin kayak ini menor banget. Iya, kan itu minum pantak. Oh, Kemarin dia sekarang ada job lain Iya, soalnya. kan oh, sekalian ya. Jadi biduan. Aduh. Kemarin kan kemarin kan manggung habis ini kemarin. Syuting kemarin dia manggung dia. Penari ular. Sama amat. Oke, lanjut. Tadi apa pertanyaannya, Mas? Tadi kan udah jauh tadi. Masuk orang Oh, peka iya. nggak? Iya benar. Iya, Ah. peka nggak sih terhadap itu? Alhamdulillah. Jadi saya itu
sedikit diberi ilmu ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ya mengatasi kayak gini lah. Jadi kalau setiap kemana-mana alhamdulillah saya kalau misalkan datang ke suatu kampung pasti ada penyambutan lah dari sohibul karomah terutama. Ya, jadi kan yang namanya adab itu penting. Benar. Setiap kita lewat ke kampung mana jangan lupa assalamualaikum ya sohibul karomah gitu. Assalamualaikum, kalau enggak assalamualaikum. Nah, berarti memang kita datang ke suatu tempat harus kulonuon ya. Kulonuon kata tadi yang permisi ya. adab Iya, adabnya, yang menghormatilah. iyalah. Ya walaupun memang kita lihat nggak ada apa-apa, kosong, tapi kan memang yang tadi kita bahas pasti ada penunggu, ada yang sosok itu. Jadi adab kita harus diterapkan di tempat ataupun di situasi manapun. Dimanapun sih walaupun sepi atau enggak, di rame atau itu tetap. Makanya adab itu emang penting. Harus tuh adab. Bener, wajib. Tadi apa ucapannya tuh? Assalamualaikum ya sohibul karomah. Oh, gitu. Itu Jadi ya. Jadi teman-teman kalau main kemanapun, terutama yang pendaki gunung ya, Pendaki gunung. terus ya tetaplah menjaga adab dalam rekreasinya. Iya. Nah betul. Nah menarik nih, saya pakai ya. Iya, oke. Silakan. Nih menarik nih. Punya lu kok itu. Soalnya tadi diambil dia kak. Oke menarik. Tadi kan gitu sih. Kita pada malam hari ini nggak cuma satu narasumber. Jadi kita ada satu narasumber lagi. Dua. Panggil. Narasumber kita pada malam hari ini. Serius, Li? Dapat nih akhirnya dia satu. Oke, Kang siapa nih? Kebetulan temannya dari Kang Boling juga ya. Kang Jarun. Kang Jarun. Mangga, boleh kita follow. Akang Jarun. Tang Jarun. Akang Jarun. Gak usah. Kita ajak di sini. Ya, boleh, Akang Kang Boling Jarun. geser dikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barokat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kang Jarun. Siap. Selamat datang di Media DA, terutama di Pengemis Pengalaman Misteri. Nah, Kang Jarun, nama asli? Nama asli itu. Nama asli. Nama asli Jarun atau dipanggil Cikung biasanya. Cikung. Cikung iya. Bukan cikungunya. Itu penyakit om. itu penyakit. Jangan. Bahaya itu. Berarti masing-masing udah punya nama panggilan ya? Iya. Yang satu Boling, yang satu Cikung. Kayaknya kebanyakan orang-orang di sini tuh udah punya nama beken. Oh iya. Iya. Bener nama panggung ya? Nama panggung ya? Nama panggung. Jarun dipanggilnya Cikung. Tadi mau saya ulang tuh jokesnya. Tadi jokesnya mau saya ulang tuh. Aduh, tapi udahlah lewat. Udah. Tapi nama itu udah terkenal, Cikung. Semua manggil di sini ya itu. Cikung. Semua ya. Di kampung ini manggil saya Cikung. Anak manggilnya? Cikung juga. Kadang-kadang. Ayah Cikung, tapi emang enjoy menerima ya. Ya, menerima. Memang panggilan dari kecil. Dari kecil panggil. Panggil Cikung. Dari kecil. Iya. Orang tua Bukan dari kecil, dari sebelum lahir malah ya. Jadi Jadi namanya Cikung kalau lahir gitu ya. Wah, enak nih Cikung nih. tapi orang tua manggil Cikung atau memang? Cikung juga manggilnya. Iya, adik saya juga manggil Cikung juga. Alhamdulillah. Panjang nih gara-gara Cikung. Panjang. Udah. Jadi kalau diceritain panjang ini silsilah Udah namanya. sama kayak Kang Boling. Ceritanya Cikung. harus apa namanya? Ya, Panjang, itulah panjang lah. Udahlah. Itulah Itu pokoknya. kan jadi saya blank kan jadinya. Oke, kalau gitu Bu, saya boleh nanya dong? Nggak boleh. Boleh. Boleh dong. Nggak boleh. Oke Kang, tadi kan kita sudah sedikit mendengar nih penjelasan dari Kang Boling tentang desa ini nih. Kalau menurut dari Kang Cikung, kalau menurut dari Kang Cikung sendiri, boleh nggak sih sedikit cerita tentang desa ini? Tentang desa ini. Dulunya sejarahnya Iya. yang dikasih tahu oleh kolot-kolot sepuh di sini gitu. Dulu kejadian nama kampung ini di depan itu ada penggilingan kelapa. Zaman Belanda. Ya, Pabrik ya. pabrik kelapa, pembungkul kelapa itu pakai batu, ada batu 3 di depan sana. Pembuangan tempurungnya itu ke sini. Pembuangan Kelapanya tempurung. Tempurungnya ke sini. Atau Ya. biasa yang dibilang Tempurungnya batok dipanggil ya? Batok. Ya, itulah nama kampung itu. Oh, Ya, jadi- silsilahnya begitu om, gitu. Oh jadi Cuma memang silsilahnya. memang warga setempat
dan masyarakat sudah menyebut nama kampung itu karena memang sejarahnya dahulunya seperti itu. Dahulunya seperti itu gitu. Berarti memang kental banget kalau memang dibilang tadi dari zaman Belanda. Zaman Belanda. Berarti pabrik masih zaman dahulu. Waduh. Itu Sungguh pun mesinnya pakai batu, bukan pakai mesin. masih manual. Iya, tradisional masih gitu ya. manual. Ya Itu masih berada tepat di desa ini atau Ada di depan. Oh, di depan. Benar, masih di desa ini, Masih tapi di desa, depan, tapi di depan beda posisinya. kampung. Ya. dan sampai sekarang masih beroperasi atau enggak? Tidak, tapi itunya batunya masih ada. Oh iya. Ada 3, cuma ada 2 sekarang, yang satunya udah hilang. berarti peninggalan sejarahnya masih ada ya? Masih ada. Batunya itu Iya, ya. batunya itu masih ada sampai sekarang itu. Tapi kalau Kang Cikung itu asli orang ini. Asli, alhamdulillah orang tua dari sini. Saya lahir kecil sampai besar ya di sini, sampai saya punya anak istri di sini juga. Insya Allah meninggal juga di kampung ini. Amin. Gitu. Semoga husnul khotimah ya. Amin. Nah, yang tadi aku mau ke Kang Boling dulu sebelum pindah. Tadi kan Kang Boling Mas Dwi udah menanya sensitif tentang hal seperti itu kan. Nah, bisa merasakan, tapi ada nggak sih pengalaman misteri yang sampai saat ini tuh masih belum kelupa gitu? Iya, ada. Ada berapa ya? Lupa saya. Yang Mungkin banyak. sampai menyerahkan. Mungkin banyak. Yang paling nggak bisa dilupakan. Selain mukanya dia. Jangan dong. Kayaknya Itu bikin kangen. kalau Kak Ajis itu Hah? mudah diingat, susah untuk dilupakan. Masya Allah. Berat. Tuh kan mukanya merah-merah Tuh kan. gitu. Mukanya merah. Mukanya jadi abu-abu monyet tuh. Kalau nyebut monyet ya di situ. Aduh. Boleh dilanjut. Ada pengalaman yang Kalau paling pengalaman yang tidak bisa saya lupakan itu sejak kecil ya. Sejak kecil. Jadi di belakang rumah saya, tepatnya itu bukan belakang sih, samping rumah saya itu ada rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni. Tahu kan ya, kosong itu kan udah nggak isinya kan? Iya. Iya kan. Iya, Kan nggak namanya salah. kosong ya. nggak salah. Mohon bersabar teman-teman di rumah. Sabar, tahan. Jangan emosi. Jangan keluar rumah, nanti keluar rumah ada yang lewat main gebukin aja, jangan itu ya. Jadi lanjut ya. Iya. Iya. Ceritanya gini. Yang namanya anak-anak ya umur sekitar 5 atau 6 tahun lah saya itu. Jadi saya tuh pernah ngelempar kaca rumah kosong itu pakai batu. Sorenya saya langsung meriang, menggigil, panas dingin. Ya, jadi kalau udah cerita itu udah langsung merinding sampai sekarang karena emang gak bisa dilupain gitu ya. Iya. Pengalaman pribadi. Kerasa banget ya. Kerasa banget gitu. Jadi ngena banget. Iya. Nah setelah itu saya sakit. Malamnya kalau ini mah kayak kena erep-erep gitu, Iya. dicekek. Jadi kayak Iya. gitu ya. Udah mah ngap, dicekek pula, gimana sih rasanya ya? Iya. Kayak yang mau mati gitu. Nah, ngomong nggak bisa gitu ya. Nggak bisa, iya. Setelah itu saya teriak, keluarlah bapak saya itu dari kamar. Karena kalau malam itu kan bapak kan suka, almarhum bapak saya itu kan Iya. suka sholat malam. Alhamdulillah gitu. Walaupun anaknya kayak gini juga, orang tuanya mah ya. Ya, alhamdulillah. Kayak gininya kenapa tuh? Bisa lo kan calon ustad. Amin. Penerus bangsa. Amin. Iyalah. Nah, saya teriak, bapak saya keluar karena bapak saya emang tukang ngobatin orang, Oh, bisa ya. bisa, alhamdulillah. Setelah itu keluar, saya dikasih air, minum tuh, diusapin semua ke badan. Ingat saya pas ketika minum diusapin, itu yang nyekek saya nempel di langit-langit rumah. Nempel asli plafon. Di atas plafon. Di Iya. plafon. Nempel aja gitu. Jadi yang saya waktu kecil nggak tahu itu apa, tapi katanya itu mah emang bobongkong kalau bahasa kampung saya mah itu. Di sini biasa menyebutnya bobongkong. Bobongkong. Bongkong ya. Bah namanya genderuwo. Gun. Iya. Kita pakai bahasa kita ya. Poci. Kun. Kuncinya nggak usah dibahas lagi nih. Gun. Udah stop. Udah. Tadi udah kebahas. Direm. Untuk Akang Gendang. Bukan. Kirain mau nyanyi. Aku salah nama. Untuk Akang Cikung mau nanya, pernah ada nggak sih
atau cerita atau pengalaman tentang sumur ini yang Akang tahu? Mungkin dapat cerita apa? Cerita atau pengalaman pengalaman pribadi atau pribadi. gimana? Kalau untuk pengalaman pribadi, alhamdulillah belum pernah. Belum pernah Om ya, belum pernah. Tapi untuk yang dengar cerita dari sepuh sini, di sini ini ada pocong hitam. Maaf ya, Poci. maaf, poci. Poci. Udah. Tapi posisinya bukan putih, hitam. Itu kalau kata sepuh di sini, itu rajanya Dedemit di sini. Tuh. Makanya tadi saya juga bilang, saya minta izin dulu sama Nimas Melati yang di sini. Oh, Ya, iya, Nimas memang. Melati, Ki Buyut Gede. Memang itu sesepuh di sini. Ya, Ya. itu yang sepuhnya yang dulu di situ. Ini yang kita dudukin sekarang ini, itu tempat lalu lalang warga sini bawa mayat. Oh, dulu mungkin dari dulu ya. Dulu. Cerita dulunya. Sampai Mungkin maka sampai sekarang. sampai sekarang juga masih. Sekarang Tempat lalu lalang orang bawa mayat ke sini. Karena kan makam besar di sana, makam kecil di depan kita. Ya, Oh, gitu. Iya. Oh, berarti di depan kita ada makam. makam kecil. Oh ya Allah. Di sebelah kanannya itu makam besar. Jadi bukan masalah makamnya kecil, ya. cuman jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Di sana lebih banyak jumlahnya. Ya, semoga kita doakan ya Allahumma kuburohu rohdoh min riyadil jannah. Amin, amin. Semoga Allah jadikan kuburnya sedikit lah dari keping taman surga. Amin ya Allah. Nah, kebetulan di belakang kita juga sumurnya ya, Kang. Ya, Ini sumur tuanya. sumur tua almarhum. Dari tadi 70 tahun. Ya, dari tahun Dari 70. tahun 70. Dari tahun 70. Maaf teman-teman, dari tahun 70. Dari tahun 70 tahun dari tahun 70. Dari tahun 70. Ya, Berarti lebih dari 70 tahun ya? lebih. Iya dah. Serah Kang Luki dah maunya gimana nyebutnya dah. Dia mau gimana mau 70 tahun lebih 70 tahun nah, terserah dah. Punya acara-acara punya sendiri lah. Sabar. Iya. Sabar. Minum, tarik Nah. napas. Tapi dari Kang Cikung sendiri kan berarti sudah lama ya. Sudah lama di sini, dari kecil pun di sini. Dapat cerita dari warga pun seperti itu. Iya. Dari kecilnya Kang Cikung nih, dapat nggak sih cerita ataupun pernah main ke lokasi sini gitu, ada menemukan apapun? Alhamdulillah saya beberapa kali ketemu. Itu saya shock. Kaget. Beberapa hari saya sakit. Itu pengalaman pribadi Ketemu, saya. ketemu, kaget. Langsung ketemu waktu saya umur masih bujangan. Waktu dulu kan di sini sekarang udah ada lampu lighting banyak ya, lampu banyak, Oh, bener, lampu tiang-tiang listrik banyak. Heeh. Dulu nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Terus pohon bambunya rimbun seperti terowongan. Menutupi kayak jalan Iya, gitu kayak ya. jalan gitu, Kayak terowongan terowongan lah. ditutupin ya. Oh, iya. Dulu kita ceritanya sama anak teman-teman semua waktu bujangan ada hiburan. Kita pulang malam. Nah, di sebelah sana tuh itu di atas bambu itu ada yang goyang-goyang, bambu goyang-goyang gini. Itu kita teman kita kasih tahu itu di atas ada apa. Anak-anak nggak ada yang lihat, cuma satu orang yang lihat. Itu ternyata pocong di atas pohon bambu. Poci. Hampura, poci. Hampura. Pocong banci itu benar. Itu bener-bener ada di atasnya itu. Kalau- itu sampai sakit seminggu. Seminggu Kang Cikung. Berarti Pengalaman kalau pribadi. ada yang habis melihat sosok itu sakit kan? Sakit. Kayak tadi Kang Boleh kan habis nimpuk apa itu kaca. Iya. Nimpuk kaca terus sakit kan? Iya. Nah, Kang Cikung juga habis ngelihat Pengalaman sosok itu, iya. langsung sakit. 1 minggu sehat. 1 minggu itu yang dirasain sakitnya Panas dingin. panas dingin. Panas dingin. Panas dingin. Pas sakit itu ngelihat hal-hal apa yang aneh-aneh gitu Enggak. juga nggak? Cuma panas dingin aja. Panas. Iya. Cuma pas kejadian itu aja ya itu. Takutnya pas kejadian itu aja. Udah, tapi dengan sendirinya sembuh atau Semua iya, Ya semua semua juga dengan dengan bantuan para orang-orang pintar lah ya, gitu kan kayak ibaratnya ustaz, ya. dibantu. Orang-orang pintar dibantu doa gitu. Nah, menurut orang pintar yang dilihat ke dalam Kang Cikung ini apa atau ada gangguan atau gimana gitu? Ini tuh gangguan karena yang kita Kaget kaget gitu shock pertama. pernah ngeliat Oh. pocong itu. Karena kan memang kita bisa bilang ya, mereka tuh mempunyai energi Iya. masing-masing, dan sempet kan kita sudah membahas dengan Mas Mas Nanda, Nanda, karena kan memang makhluk itu
bukan hanya kita saja. Ya. Kita bisa bilang kita hidup berdampingan dengan mereka, kita bisa hidup lalu lalang dengan mereka juga, dan mereka pun seperti kita punya derajatnya masing-masing. Kita kan ibaratnya rakyat biasa, di atasnya masih ada PRT, RW, lurah, camat, dan presiden lah. Dan mereka pun Dan begitu. mereka pun juga seperti itu. Bener. Ada yang rakyatnya biasa, terus mungkin memang energinya kuat lah, bisa dibilang. Itu juga kaget mungkin dari Ya, kaget. kaget aja, shock aja Karena gitu. sebenarnya memang kaget aja sih, Ya, betul, memang belum terbiasa kan. Iya, karena juga pertama kali mungkin. Iya. Kan Kang, kan di sini terkenal dengan sumurnya. Ya. Kejadian ada nggak sih kejadian-kejadian tuh yang aneh atau mistis yang Akang ngalamin atau warga-warga segini menurut Akang nih? Kalau menurut saya pribadi belum. Tapi untuk yang lebih ngeriin tuh mungkin yang depan kita ini, yang makam kecil ini. Ya ini mungkin agak mistis gitu. Makam ini mistis. Di situ ada pohon yang udah ditebang. Oh, boleh kita bahas bukan makamnya ya? Bukan. Jadi pohonnya ya. Pohonnya. Pohonnya. Kalau makam emang semua makam itu mistis ya. Iya, benar. Cuma ini berat ya. di pohon yang ditebang itu ada anak kecil, kepalanya botak, kepalanya penuh luka. Itu pun ada narasumbernya juga. Gitu loh. Itu pun dari sesepuh juga yang bicara gitu. Oh gitu, berarti dapat cerita ya? Dapat cerita. Dapat cerita dari sepuh Iya. sendiri, Iya. dari orang tua kita dulu, Ya. bahwa memang sebenarnya masih kental juga ya di desa Masih tuh. kental banget Om. Iya, apalagi Sampai pedalaman- sekarang pun pedalaman masih ada gitu ya. gitu. Sampai sekarang pun masih ada, tadi bicara sepuhnya, sekarang pun masih ada dia gitu. Masih ada. Yang kepalanya botak itu yang penuh luka masih ada. Itu banyak warga yang melihat atau memang beberapa aja Kang? Warga banyak. Oh, banyak yang sudah Warga melihat. banyak ya. Tapi dia ibaratnya nggak ganggu ya. Enggak, dia itu enggak pernah ganggu Om. Heeh. Kecuali kalau kita ganggu ya mungkin dia balik ganggu kita gitu. Yang penting Karena jangan kita saling mengusik masing-masing ya. aja Oh, gitu iya. ya. Bukan sama hal-hal yang gitu aja sih. Kalau misalnya sama manusia, kalau kita Ah, mengganggu dia betul. pasti Ganggu iya, balik gitu kan. kita Iya. kan nggak seneng. Masing-masing aja gitu. Jangan Iya, saling bener. mengganggu Begitu ya anak-anak. Nggak boleh ganggu tetangga sebelah lagi ya. Ganggu tetanggamu orang pun. Memang nggak cuma tetangga, rumah tangga. Beratnya, berat. Nah, ini tadi kan dari Kang Cikung udah menjelaskan bahwa di sini ada sosoknya seperti itu, dan memang ada sedikit kita tahu lah siapa di sini sepuhnya. Kita berniat bukan untuk mengganggu, kita berniat bukan untuk mengusik, kita cuman hanya ingin sedikit dapat cerita Sejarah. kebenarannya. Semoga memang mungkin bisa diterima warga. Mungkin kan banyak bertanya-tanya juga, banyak yang heran kenapa harus kayak gini. Nah, nanti boleh kita melihat ya, boleh nanti buat tim kameramen kita explore Ini udah malam banget ini. Pengumuman aja. Ini kalau Luki ini hidupnya penuh dengan tipe. enggak tulisan. Ucapan. Hidupnya pakai tipe dah pokoknya dah. Oke, nanti kita explore. Jangan sampai ekspor aja. Ntar cuma mengirimkan. Explore. Oke, intinya jalan-jalan lah, kita mau ngelihat. Maksudnya kan dari tadi kita ngebahas sumur tua, tempat ini apa. Ya boleh, nanti kita sambil jalan sambil lihat. Kulonuan ya, sebelumnya kita permisi dulu, sungkem, izin, boleh kita melihat sumurnya dan sekitar sinilah. Oke teman-teman, kita mau ini rapiinnya dulu, baru kita langsung explore. Explore. Oh, jalan-jalan. Oke, tunggu sampai nanti. Biar gampang ya. Luki jalan-jalan. Mister Pasti lah Tim yang kita tahu. Teman-teman, Duduk aja dulu. Kotor kasihan nih. Ini manja amat sih.